Makam Pangeran Wiraguna. Ya pemirsa, jika mendengar kata Wiraguna, pastinya yang kita ketahui adalah salah satu tempat di Jalan Pejaten Barat, yaitu... Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ada banyak sejarah yang diceritakan tanah air, mulai dari era penjajahan sampai dengan kemerdekaan pada saat ini. Beberapa serpihan kisah itu masih dijaga dengan baik, namun tidak sedikit yang seakan dibiarkan dan dilumat zaman dan pembangunan. Jika ingin mengetahui sejarah sebuah tempat, biasanya seseorang akan melangkahkan kakinya menuju museum, perpustakaan, ataupun cagar budaya. Sayangnya pemirsa, ketiga hal tersebut masih kurang populer di kalangan mayoritas penduduk di Indonesia, tidak terkecuali kota-kota besar di Indonesia. Warga di kota-kota besar konon katanya seakan dipaksakan untuk menikmati metode rekreasi yang instan dan terpaku dalam sebuah tempat bernama mall. Mengunjungi museum, perpustakaan, dan cagar budaya seakan identik dengan aktivitas usang serta membosankan. Namun, anggapan tersebut tidak juga salah, lantaran museum, perpustakaan, dan cagar budaya di sini kurang menghibur seperti yang ada di London, Paris, Roma, ataupun Barcelona. Namun pemirsa, selain museum, perpustakaan, atau cagar budaya lainnya, makam tokoh-tokoh yang disakralkan di tanah air cukup menarik untuk dikunjungi, di mana di antaranya menyumbang kisah dalam rangkuman sejarah bangsa, seperti beberapa makam-makam pangeran dan putri raja berikut ini. Pemirsa, konon katanya, tahukah Anda sebuah makam yang terletak tepat di sebelah Pura Kepuh Kembar di areal Setra Badung, Bali? Ya pemirsa, konon katanya makam itu merupakan makam salah satu putri raja Pemecutan yang bernama Gusti Ayumade Rai. Lantas, seperti apa kisah putri raja Pemecutan hingga keberadaan sebatang pohon yang konon katanya tumbuh dari jenazahnya? Makam Gusti Ayumade Rai yang juga disebut Raden Ayu Siti Kotijah memang sering terlihat dikunjungi beberapa peziarah. Makam ini cukup unik, lantaran satu-satunya makam muslim yang ada di tengah-tengah pemakaman untuk umat Hindu yang terletak di Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat. Konon katanya, makam ini selalu ramai dikunjungi peziarah. Beberapa peziarah pun sering terlihat hilir mudik bergiliran memasuki makam putri kesayangan Raja Pemecutan tersebut. Setelah memasuki gapura berwarna hijau toska, keberadaan sebuah pohon kepuh yang dibalut kain poleng pun terlihat tumbuh dari makam tersebut pemirsa. Lantas, benarkah bahwa pohon kepuh tersebut tumbuh dari rambut jenazah putri Pemecutan? Menurut penuturan juru kunci dari makam tersebut, dijelaskan bahwa konon katanya makam tersebut adalah makam Gusti Ayumade Rai yang juga disebut Raden Ayu Siti Kotijah. Ia merupakan salah satu putri dari Raja Pemecutan yang sangat cantik. Namun ketika beranjak dewasa, ia terkena penyakit kuning yang menyebabkan tubuhnya terlihat menguning dan sangat lemah. Berbagai metode pengobatan pun konon katanya sudah dilakukan pemirsa. Namun tak satu pun berhasil untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Lantaran merasa putus asa, Raja Pemecutan akhirnya melaksanakan meditasi agar mendapatkan petunjuk untuk kesehatan putrinya. Dalam meditasi tersebutlah, Raja Pemecutan diberi petunjuk agar melaksanakan sebuah sayembara hingga keluar Pulau Bali. Sayembara tersebut berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakit putri saya yang maparap atau yang bernama Gusti Ayumade Rai. Jika seorang wanita, dia akan dijadikan keluarga kerajaan. Namun, jika dia laki-laki, akan diperbolehkan untuk menyuntingnya.
Sabda Pandita Ratu tersebut konon katanya kemudian menyebar ke seluruh jagat dan sampailah ke daerah Jawa yang didengar oleh syekh atau guru spiritual dari Yogyakarta. Syekh ini rupanya mempunyai seorang murid kesayangan yang bernama Pangeran Cakraningrat IV. Dengan diiringi 40 pengawal, Pangeran Cakraningrat akhirnya berangkat menuju Puri Badung untuk mengikuti sayembara. Dalam sayembara ini, konon katanya banyak pangeran atau putra raja yang ambil bagian untuk menyembuhkan penyakit Putri Gusti Ayu. Pangeran Cakraningrat mulai mengobati dengan merapal mantra-mantra suci. Konon katanya telapak tangannya memancarkan cahaya putih, kemudian berbentuk bulatan cahaya yang diarahkan langsung ke tubuh sang putri. Atas kesembuhan putrinya, Raja Pemecutan akhirnya memenuhi janjinya, di mana ia menikahkan putrinya dengan pemuda yang sanggup menyembuhkan putrinya tersebut. Konon katanya, asap yang keluar dari tubuh sang putri ketika meninggal berbau sangat wangi pemirsa. Maka dimakamkanlah jasadnya di sebelah pura Kepuh Kembar. Uniknya, 2 hari setelah dimakamkan, sebuah pohon tumbuh dari bagian kepala makamnya. Setelah diselidiki, pohon itu ternyata tumbuh dari rambut sang putri. Makam yang kedua adalah makam Pangeran Sumbernyawa. Sapta Tirta Pablengan ternyata tidak hanya memiliki 7 mata air ajaib di satu tempat berdekatan. Namun, konon katanya di tempat yang terletak 20 km dari pusat kota Karanganyar atau 38 km dari kota Solo atau tepatnya di hutan pinus Argotiloso Pablengan Matesi, Karanganyar, Jawa Tengah ini, ditemukan pula makam Pangeran Sambernyawa yang merupakan pendiri Pura Mangkunegaran. Dalam sejarahnya, konon katanya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkonegoro Senopati Ing Ayudo Lelono Joyo Misesa yang hidup sekitar tahun 1725-1795 terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Perjuangannya mempersatukan bumi Mataram dan mengusir Belanda dengan taktik perang gerilya, mengusung semboyan Tiji Tibeh yaitu mati siji, mati kabeh, atau mati satu, mati semua. Konon katanya, Pangeran Sambernyawa mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk mandi menggunakan air dari Sapta Tirta Pablengan. Memang, Tanah Jawa memiliki sejarah panjang dalam sejarah kerajaan. Sejak sebelum Majapahit nyaris menyatukan banyak wilayah di Nusantara, hingga akhirnya Mataram Islam pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Nang Yogyakarta. Kehidupan awal seorang Raden Mas Said memang sama dengan kehidupan pangeran pada umumnya. Dia tinggal di istana, belajar banyak ilmu hingga belajar berperang. Sebagai salah satu calon petinggi di Mataram, dia pun dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Dia mampu belajar banyak hal dan tidak terlalu suka disetir oleh pihak-pihak tertentu, meski itu pun keluarganya sendiri. Saat berusia 19 tahun, konon katanya kawasan Kartosuro yang masih di bawah kekuasaan dari Mataram sedang geger akibat masyarakat Tionghoa yang melakukan penyerangan. Dari kenyataan inilah konon katanya Raden Mas Said tidak ragu-ragu untuk ikut melakukan pemberontakan dengan menggempur kawasan istana. Mereka menggempur kawasan Kartasura yang dianggap sebagai boneka dari Belanda. Setelah melakukan penggempuran di kawasan ini, Raden Mas Said bergabung dengan banyak pasukan yang menyusup ke pedalaman Yogyakarta untuk menumpas VOC dalam melakukan aksi penyerangan. Raden Mas Said selalu membuat VOC menjadi kelabakan. Strategi perangnya cukup sulit ditebak, sehingga musuh yang diserang selalu saja keok dan kekalahan dari VOC pun semakin besar. Hebatnya, Raden Mas Said dalam peperangan membuat VOC mendesak Pakubuwono III untuk melakukan perundingan. Mereka meminta pihak kerajaan agar Raden Mas Said diajak bicara baik-baik agar masalah konflik ini selesai. Dari pertemuan yang cukup pelik itu, akhirnya disepakati jika Raden Mas Said mendapatkan kekuasaan baru
dan dirinya secara tidak langsung menjadi raja ketiga yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Setelah terjadi kesepakatan, pihak istana memberikan banyak kompensasi kepada Raden Mas Said yang menjadi Mangkunegara I. Bahkan dia sampai bisa membuat istana dan membangun laskar Mangkunegaran di mana wanita dilibatkan dalam perang untuk yang pertama dalam sejarah kerajaan. Beliau adalah pejuang rakyat yang setelah kematiannya mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia. Selain kedua makam di atas tadi, ada makam yang akan dibahas, yaitu makam Pangeran Wiraguna. Ya pemirsa, jika mendengar kata Wiraguna, pastinya yang kita ketahui adalah salah satu tempat di Jalan Pejaten Barat, yaitu makam Pangeran Wiraguna dan Jalan Wiraguna yang berada di sebelah pusat perbelanjaan. Lantas bagaimana sejarah dari Pangeran Wiraguna sendiri? Yang pasti, konon katanya sejarah ini ada hubungannya dengan Kesultanan Banten. Konon katanya, pada saat utusan Kesultanan Banten diterima oleh Raja Inggris di London, situasi politik di Banten sedang kacau. Puncaknya terjadi perang saudara di Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji yang tidak lain anak kandungnya sendiri yang menginginkan dirinya diangkat sebagai sultan untuk menggantikan ayahnya. Pada saat perang saudara inilah, sosok Hendrik Lucas Kardil muncul sebagai utusan dari Sultan Haji untuk meminta bantuan kepada VOC untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Sepertinya Kardil ini pun